bersama kami di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul banget. Kita di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget sama tamu spesial yang punya banyak pengalaman dan cerita inspiratif pastinya. Kali ini kita bakal bahas seputar OSIS, khususnya pengalaman selama menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode sebelumnya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo kakak. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Dan say hi to kamera. Oke. Aku dulu. Iya boleh. Halo guys, kenalin nama aku Marisa Karita Nabil Darisnan. Aku dari kelas 12 A3. Lanjut. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alma Sabila Oktaviana dari kelas 12 A1. Nah, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Just Friend semuanya. Nah, tonton sampai habis ya Just Friend. Nah, kita mulai dari awal dulu nih Kak. Gimana perasaannya waktu pertama kali dilantik menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Coba dulu nih, dari Marisa dulu sebagai ketua OSIS. Nah, yang lama ya guys. Yang lama ya guys. Perasaan pas waktu dilantik. Ya, pertanyaannya. Iya. Oke, perasaan aku pas waktu dilantik itu campur aduk banget antara sedih, senang, bahagia. Karena aku tuh mengingat banget perjuangan aku waktu kita bikin visi misi bareng. Karena kan dari pelantikan itu tuh banyak ya teman-teman aku juga yang ikut untuk diseleksi. Dan aku tuh ngerasain atmosfernya benar-benar luar biasa sekali. Dan dari persaingan itu yang bikin aku tuh ngerasa pengalaman ini tuh sangat berharga banget gitu di hidup aku gitu. Wah, mungkin dari waktu. Kalau dari aku sendiri, setelah dilantik perasaannya mungkin banyak takutnya ya, terus deg-degan juga, overthinking, tapi overall seru dan mungkin tertantang gitu ya, karena fun fact sebelumnya pas SMP aku tuh gak join organisasi sama sekali, alias STO. Tapi alhamdulillahnya di SMA 9 ini aku alhamdulillah teman-teman sekalian memilih aku sebagai wakil ketua OSIS. Berarti tumbuh rasa untuk gabung organisasinya itu tumbuh di masa SMA. Ya, betul sekali. Berarti SMA 9 itu sangat baik untuk menumbuhkan rasa ya. Iya, betul sekali. Nah, apa sih motivasi utama kakak sampai akhirnya memutuskan untuk jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Gimana ya? Gimana ya, Ra? Motivasinya kalau menurut aku tuh sebenarnya terpilih atau nggak terpilih itu bukan hal yang harus dicapai banget ya. Karena hal yang harus dicapai itu adalah sejauh mana kemampuan kita dalam mengembangkan diri kita dan sejauh mana kita bisa membawa diri kita itu lebih baik gitu. Atau misalkan setingkat mana gitu. Karena kan dengan pengalaman yang baru, dengan pengalaman yang tantangannya itu sangat banyak sekali, itu tuh mengukur bahwasannya diri kita itu sudah berada di tingkatan yang sejauh mana gitu. Seperti itu. Motivasi ya? Iya. Motivasinya Kenapa memutuskan untuk mencalonkan karena mungkin aku tuh merasa tertantang dan belum pernah mencoba. Jadi aku tuh suka banget mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang baru bagi aku dan menjadi pengalaman buat diri aku dan bisa diingat sampai tua nanti mungkin ya. So sweet. Nah, mungkin kan karena kalian itu mencoba untuk hal baru, pasti kan ada Pasti resiko, ada tantangan. ada tantangan gitu. Nah, kalian pasti kan udah memikirkan lah hal itu ketika kalian mendapatkan resiko, kalian harus siap untuk menangani resiko itu. Nah, Tantangan terbesar kalian tuh apa sih kakak-kakak? Alma gak sih harusnya? Tantangan terbesar di OSIS atau di apa nih? Di kepengurusan OSIS? Oh, di kepengurusan OSIS. Mungkin gara-gara aku pertama kali bisa dibilang jadi pemimpin di sebuah organisasi mungkin ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa gimana ya, perasaannya tuh kayak campur aduk. Aku harus mengatur semua anggota-anggota aku agar bisa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi perasaannya tuh kayak campur aduk deh pokoknya. Ada seneng, Ada sedih, overthinking juga yang paling capek utama. juga Iya, mungkin ada ya. capek juga. Kadang ada kan
anggota yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur Yang gitu. bebal Tapi gitu ya. ya, jadi harus bisa lebih kita apa ya namanya, bondingnya harus lebih kuat kepada mereka gitu. Kalau misal menurut aku sendiri tantangan dan risiko dalam suatu organisasi itu yang pertama adalah komunikasi. Karena betul. ya betul sekali. Iya. Aku tuh mungkin sudah ada pengalaman organisasi di waktu di SMP gitu. Jadi ketika aku waktu itu dilantik, aku tuh sudah mempersiapkan bahwasannya dalam sebuah organisasi ini kan apalagi berbeda ya Iya. atmosfer antara SMP dan SMA. Tentunya di SMA itu persaingannya mulai ketat juga atau misalkan bertemu dengan orang-orang yang sudah ada juga personal brandingnya dari waktu SMP gitu. Iya, betul. Nah, tapi yang menjadi akarnya itu atau yang selalu saja terjadi itu adalah soal komunikasi gitu. Karena komunikasi itu kalau satu orangnya tidak peka atau tidak ada atau misalkan hilang begitu saja dalam waktu 5 menit saja itu sangat sangat krusial sekali terhadap Iya. kinerjanya. Berdampak. Iya, berdampak. Betul sekali. Dan terus dari program kan pasti banyak program kerja ya Yang sudah yang sudah dijalankan gitu. Kira-kira Mana yang menurut paling berkesan? kakak-kakak gitu. Yang paling berkesan. Menurut kita program di periode kita itu mungkin semuanya berharga. Keren dong ya. Coba cuy. Tapi yang paling berharga itu menurut kita berdua waktu Hari Guru. Hari Guru waktu tahun 2024 karena kita melakukan pementasan drama untuk para guru-guru. Jadi kita tuh anggota OSIS, anggota kaderisasi, kayak impersonate menjadi Oh, iya, guru-guru. nyamar jadi guru ya. Betul sekali. Jadi itu tuh sangat mendapat apresiasi yang sangat sebesar-besarnya daripada guru-guru gitu. Ya, terus yang ngucapin pakai balon gitu. Selamat Hari Guru yang itu karena Iya, Iya, bagus yang lupa pakai balon. nih, Ingat ya? Aku ingat karena aku ngedokumentasi. PDD PDD Abadi. Abadi. PDD nyambi sambil jadi host lagi. Oh iya. Sampai sekarang pun PD dia abadi. Iya, betul banget. Meskipun udah lengser. Nah, ada gak waktu kemarin-kemarin program kalian yang belum sempat terlaksana gitu? Kira-kira kendala terbesarnya di program itu tuh apa? Karena sampai tidak terlaksana. Kalau program itu tuh alhamdulillah dari program yang paling besar kami itu udah terlaksana dari mulai Keren. mungkin aku kembali lagi flashback dari visi misi aku. Waktu itu misi aku ada beberapa kayak festival literasi nasional village sama bank sampah. Dari ketiga yang utama itu dari misi kami itu alhamdulillah sudah terlaksanakan dan yang apalagi ya salah satu program terbaru kami itu bank sampah meskipun first time tapi impact-nya itu benar-benar luar biasa sekali tentunya gitu sangat ya. besar. Iya, karena itu tuh mengkolaborasikan antara kemandirian dan kewirausahaan dari siswa-siswi gitu. Sehingga ada benefit yang OSIS dapat dan juga benefit dari siswa yang didapat gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu misi yang harus diberlanjutkan kembali oleh generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya ya. Intinya mendukung kegiatan yang positif-positif lah ya. Membantu juga program sekolah yaitu yang Zero Waste. Nah, itu juga membantu sangat membantu program itu. Iya. Oh iya. Nah, kakak sebagai ketua sama wakil ketua nih kak, gimana sih cara kakak-kakak bisa membagi tugas tapi tetap solid gitu? Aduh, kalau ditanya itu ya. Kan kadang ketua misalnya kan sekarang banyak yang ngomong ya wakilmu gak pernah kerja gitu. Iya, wah itu benar-benar. Itu Aduh, banyak sakit hati banget Sakit sih. hati gak sih kalau udah Banyak dibilang banget gitu? yang iya. Mana sih ketuanya wakil ketuanya? Iya, betul sekali. Ketua terus yang turun tangan. Ada bukan wakil yang ketuanya kena juga ya. Iya, betul Iya. banget. Kalau Nah. pembagian tugas gimana sok dari masa dulu? Kalau aku ya pembagian tugas antar apa dulu nih? Misalkan organisasi Waktu ada event atau gimana? Semua deh kalau boleh. Semua. Kalau dari event dulu Contohnya, deh. contohnya kalau ada event. Oh iya. kalau dari event tuh kan kita nggak langsung bikin langsung nih eventnya, ada yang namanya proposal, perencanaan dan lain sebagainya. iya, iya. Aku sebagai ketua itu tupoksi atau misalkan tugas aku adalah membimbing dari awal acara dari perencanaan sampai evaluasi gitu. Jadi seluruh acara itu tuh sebenarnya tanggung jawab dari ketua juga
dari penanggung jawabnya itu ketua. Jadi misalkan dalam kesalahan proposal itu harus ketua juga mengetahui. Terus dalam setiap pembuatan proposal juga ketua itu harus mengetahui, sekalipun wakil pun harus tahu gitu kan. Jadi sebenarnya dalam pembagian tugas tuh kalau disebut ya ketua sama wakil itu sebenarnya fleksibel aja. fleksibel aja. Cuma memang yang paling krusialnya tuh pas awal perencanaan. Karena kan mungkin ada yang namanya apa sih? Revisi, terus udah di ACC lah sama sponsorship. Nah, itu sponsorship. Yang paling Ya. susah kalau udah di ACC sih, Iya, kita bingung nyari. sponsor Iya. juga sebenarnya susah-susah gampang gitu carinya ya. Betul, apalagi kalau kita tidak punya relasi dari awalnya gitu. Ya. Kita harus bikin proposal semenarik mungkin. Itu tuh semuanya harus dikomunikasikan kepada ketua gitu. Betul. Jadi kalau misalnya dicontohkan itu Mars 1 lebih ke condong ke latar belakang event itu kayak gimana. Kalau aku tuh lebih kayak mengawasi di lapangan itu gimana sih anak-anak organisasi tersebut Jadi gitu. koordinator Iya, lapangan lah jadi ya. Mars 1 kayak awalannya gimana, eventnya terbentuk gimana, dan evaluasinya kalau misalnya aku bisa lebih di pelaksanaan acaranya gitu. Nah, kalau misalnya di acara kayak gitu biasanya kalian ada faktor dukungan dari guru atau kalian aja yang bekerja? Tidak. Atau dari guru, dari pembina, sorry. Dari pembina. Dari pembina misalnya. Pembina tentu mendukung kita gitu. Dari mulai awal pun nge-backup segala, dari revisian pun kita selalu merekomendasikan kepada pembina. Jadi selain aku pun ya pasti selalu ada yang lebih ahlinya mungkin ya. Jadi kita sesi konselingnya dengan pembina ataupun dengan guru-guru yang terkait dengan proposal seperti itu. Iya, jadi kita juga tidak hanya terpatok kepada pembina saja, kepada OSIS saja, tapi kita juga memang terbuka gitu untuk seluruh elemen yang memang mau membantu dalam acara kita gitu. Karena kita tuh sebenarnya sangat humble gitu ya, karena ya mungkin kita berterima kasih ya gitu kepada orang-orang yang sudah berusaha untuk membantu kita dari awal sampai akhir gitu. Karena ketidakadaannya mereka pun acara itu tidak ada gitu, tidak berjalan. Yang pasti kalian juga berdiskusi dengan anggota-anggota Iya, yang betul lain. sekali. Komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, Kembali lagi. biasanya kalau kalian berdiskusi nih, kan tadi berdiskusi dengan anggota lain. Kalau ada perbedaan pendapat di dalam diskusi tersebut, biasanya kakak-kakak ini menyikapinya seperti apa? Ayo, coba dulu. Mana ya? Sok, Mas dulu. Perbedaan pendapat itu sebenarnya wajar aja menurut aku, karena dalam sebuah organisasi gak mungkin kita itu hanya berjalan berjalan lurus seperti jalan tol. Pasti Ya, selalu ada pasti ada tantangan. iya, ada polisi tidurnya. Ya. Kalau aku pribadi, sebuah perbedaan itu bisa menjadi sebuah motivasi, bisa menjadi sebuah jalan pintas gitu. Bisa jadi itu jawabannya. Kayak misalnya kita lagi rumit, tiba-tiba ada yang berbeda pendapat, kayak oh iya ini kayaknya lebih better deh dibanding yang ini. Nah, bisa jadi gitu. Tetapi dengan adanya perbedaan nggak membuat kita mungkin Acuh. iya acuh, dan kita itu menggoyahkan keinginan atau kepercayaan kita, karena mungkin dalam setiap individu itu kayak pengennya kayak gini. Meskipun perbedaan pendapat itu hal yang wajar, kalau semisalkan perbedaan itu membawa kepada hal negatif, itu tentu tidak boleh digunakan atau tidak boleh dipakai. Jadi harus ada yang namanya balance, the check in balance-nya. Disaring-saring gitu, mana yang baik, mana yang buruknya. Ya, betul banget. Oke, nah kalau misalkan rating nih ya Kak, waduh rating. Oh my god. Seberapa penting sih komunikasi itu gitu? Untuk menjalankan suatu Iya. organisasi. Dari aku mungkin bisa dibilang 10/10. 10/10. Karena komunikasi itu bener-bener penting banget kayak yang dibilang Marsa tadi. Kalau misalnya kita komunikasi ke anggota salah satu ini tidak bisa dihubungi, wah udah semuanya kacau gitu. Oke gitu Ya, ya, buyar ya. Ya, buyar. Jangan ke OSIS. Iya, 100/10 tuh. 100/10. Betul banget ya. Iya kan? Kita kalau diam-diaman juga gak tahu mau ngomongin apa. Iya. Ya, benar. Ya udah kita diam aja. Jangan kan di OSIS lah ya, di jurnalis sendiri. Kalau Iya. misalnya miskomunikasi ya pasti kadang acuh lah ya. Iya, Kadang misalnya yang ini dokum hari ini tiba-tiba diselak sama yang ini. Kan jadi gimana ya? Kita tuh jadi bingung, kayak hati kita tuh udah ngatur ini tapi si ini tuh egois gitu pengen Iya, kesini iya. terus. Betul sekali. Nah, susah Curhat tuh. dia guys. Ah, ya, maaf ya guys jadi curhat. Tapi itu beneran ada kok di jurnalis. Curhatan kayak ketua. gitu. Setiap organisasi pasti akan Ya, pasti selalu ada. ada permasalahan tentang komunikasi itu, Ya, guys. betul banget. Nah, menurut kakak, seberapa besar peran pengurus OSIS lainnya dalam mendukung jalannya organisasi?
pengurus lainnya. Pengurus lainnya? Ya, pengurus OSIS lainnya dalam mendukung jalannya organisasi kayak kakak-kakak terus sama anggota-anggota lainnya gitu. Enggak sih. Musa siapa? Marsha terus tuh dari tadi dari Iya, Ana kan aku hanya menambahkan Oh. gitu ya guys. Jangan. Tapi menurut aku ya udah tuh aku. Ya, nanti sama aku ditambahin dan nanti sama aku ditambahin ya guys. Kalau ada yang kurang-kurang switch. Menurut aku peran mereka anggota-anggota OSIS periode 2024-2025 sangat berharga, sangat berperan dalam organisasi yang kita bangun ya. Terutama mungkin ya dengan kesolidan mereka, alhamdulillahnya mereka sangat bisa diajak kerjasama, solid juga. Jadi gak mudah untuk mengajak kerjasama mereka gitu. Peran anggota lain kayak selain dari kita gitu. Bisa. Kalau misalkan menurut aku dalam sebuah organisasi itu kan nggak mungkin ketua dan waktu saja yang bergerak. Tentunya akan ada beberapa mungkin badan pengurus harian seperti sekretaris, bendahara, terus ada humas, juga koordinator, dan juga ada beberapa seksi bidang. Semua itu tuh berjalan sesuai dengan tupoksi mereka gitu. Tapi tentunya semua itu berakar dari satu, yaitu ketuanya. Jadi kalau ketuanya memerintahkan seperti ini, tentunya harus ada reaksi juga seperti dari sekretaris, bendahara, seperti membantu. Tentunya semua itu sangat penting sekali gitu, karena kalau salah satunya itu misalkan tidak ada atau misalkan salah satunya itu dihilangkan, itu tidak bisa. Jadi semua dari segi administrasi ataupun dari segi keuangan, dari segi acara, dari segi apapun tidak akan berjalan. Jadi sangat penting sekali seluruh elemen yang ada di OSIS. Iya boleh kakak-kakak kalau mau minum gitu bisa boleh. dari tadi ngomong terus tenggorokannya nyeting kering mulu. gitu. Tidak apa-apa. Sudah terbiasa. Ya, boleh. Oke, nah terus selama kepengurusan nih perubahan atau perkembangan positif yang paling terasa banget di OSIS pas kakak sama yang kemarin gitu. Kemarin yang mana? Yang sebelum kakak. Ya kayak misalnya itu bukan apa ya, jadi misalnya itu perkembangan positifnya kakak-kakak kalian, kakak-kakak Yang diteruskan oleh kita. Ya. Yang diteruskan oleh kalian gitu. Aduh, udah pusing ini teh, maaf ya. Ini ya. Ini aja. Sok print aja weh. Jadi kayak misalnya sebelum kalian jadi OSIS, terus apa perkembangan positif yang kalian terasa di OSIS gitu? Sebelum kalian menjadi OSIS Wah, dan di menjadi kader OSIS dong. gitu. Iya, berarti dari kaderisasi kader. dong. Ya, Iya. kader. Oh iya. Perkembangannya apa ya? Barengan ya? Memang chemistry kita Chemistry-nya tuh udah dapet udah- banget sih. Information. Apa tuh? Kita tuh Sudah kenalan dari zaman rahim. ya. Hah? Iya. Jadi fun fact, maaf ya out of topic dulu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kita aku ngobrol bercerita santai. sedikit ya. Jadi mama kita tuh sebenarnya berteman dari zaman SMP. Terus ya udah Melanjutkan story, banget melanjutkan gitu. story. Terus kita di sekolahin di TK yang sama, akhirnya kita berteman banget dari kecil. Lalu kita juga Teman-teman KPUI. jangan sensor bip. Terus udah kayak gitu, se-SD sampai kelas 4. Tapi beda. Kita sebangku, tapi kita sebangku. Iya, kelas tapi 3. kita kan Kok bisa sampai kelas 4 doang? Soalnya jadi Beda. ada Dia A, sedikit aku B. ya, jadi dipisah gitu loh. Sengaja kayaknya ya dipisahin. SD-nya PMU juga. Bukan. For information is the negeri Cicario. Hello. Terus habis itu kita terpisah pas SMA dan SMA di sini. MTS 2 Ini beda, ini beda. Terus kita bertemu lagi di SMA. Terus kita tuh kayak last contact gitu kan pokoknya. Terus kita disatuin lagi. Sedih banget. Disatuin lagi waktu mau menjabat. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal tadi, gimana perasaan pas awal kalian disatukan kembali? Semenjak terpisah, Iya. menyatu. Bener-bener kita kaget 3 tahun terpisah ya, 3 tahun pengumuman ya. Waktu pengumuman kita kan, wow, aku sama Marsha gitu. Jadi kayak awalnya canggung, aduh gitu kan. Jadi sebelum Bali aja. sebelum pembuatan visi misi itu kita bonding dulu kayak kamu kemana aja gitu lah, tanya-tanya lah sama teman lama gitu ya. Iya. Jadi kita agak kaget lah kok bisa sih disatuin lagi gitu sampai Mungkin nanya. udah takdir. Iya, kali ya. udah takdir.
emang kayaknya seperjuangan deh gitu kan. Amin. Amin. Sampai anak, cucu, cicit dan lain sebagainya. Udah. Jauh ya 7 turunan. Tujuh tuh Kembali lagi ke topik. Nah, Ya. selama kakak-kakak menjabat, pelajaran paling berharga apa yang kakak dapatkan? Pembelajaran. Kayaknya ini dulu deh. Aku sedang berpikir. Kalau pembelajaran banyak sih sebenarnya kayak yang gak ada di kelas. Kan di kelas tuh kayak gak belajar tentang artinya kekeluargaan, terus tentang artinya saling mengerti satu sama lain, tidak egois gitu kan. Jadi di OSIS tuh aku belajar bahwa kita itu jangan jadi diri kita yang egois, terutama aku dan Marta sebagai pemimpin mungkin ya tidak boleh egois ataupun otoriter kayak gitu. Jadi mungkin itu sih pembelajaran menurut aku. Kalau dari aku pribadi pembelajarannya itu memang sama. Jadi di OSIS itu gak ada, bukan gak ada ya, mungkin pembelajaran yang berbeda dari pelajaran-pelajaran formal di kelas. Jadi kita tuh belajar tentang sosialisasi. Sosialisasi tuh nggak cuma kayak kita ketemu sama orang aja, tapi gimana cara kita menjalin komunikasi. Terus juga gimana kita saling ngasih kepercayaan sama orang. Yang tentunya kita kan dalam satu organisasi itu punya visi misi ya, betul untuk banget. memajukan organisasi, untuk memajukan SMA 9, dan itu salah satu apa tadi pertanyaannya aku lupa. Ini, bentar. Oh dia suka lupa lagi. Kesan apa motivasi tadi? Pelajaran. Itu betul Duh, lupa sekali. nih. Itu salah satu Biasa kasihkan ngobrol ya. salah satu pelajarannya. Jadi beberapa pelajaran yang mungkin tidak bisa diterima oleh siswa yang lain atau tidak bisa disampaikan oleh guru-guru yang lain di organisasi itu kita kembali diajari gitu. Karena salah satunya juga adalah dalam komunikasi, kerjasama tim, diskusi, itu banyak sekali teman-teman. Apalagi kalau kita mengacu lebih jauh itu pada relasi ya. Jadi kalau di organisasi itu kita punya relasinya itu lebih panjang, lebih banyak gitu. Betul banget. Seperti itu. Nah, Seperti itu. karena kalian ini kemarin udah lengser ya, udah betul. selesai masa menjabat menjadi asisten. Kenapa bahagia gitu? Senang banget deh. Nah, mungkin karena udah ada pengganti dari kalian, pesan apa yang kalian ingin Mau sampaikan sampein. untuk ketua dan wakil ketua OSIS periode berikutnya gitu? Periode yang sekarang. Boleh. Oke, pesan buat kalian mungkin bukan buat ketua wakil dan wakil saja, tapi untuk semuanya Ya. pengurus yang selanjutnya. Pokoknya kalian semangat terus, jangan takut untuk mencoba meskipun gagal. Pokoknya jangan jadikan kegagalan itu adalah hal yang paling terpuruk di kehidupan kalian, karena dengan kegagalan itu kalian tidak akan tahu apa yang namanya itu berhasil. Gitu Ya, guys. Kalau dari aku mungkin 2 kata aja ya. Oke, Boleh. Untuk OSIS periode mungkin Apa tuh? 2025-2026 ya. Pentingkan komunikasi kalian. Nah, terakhir nih kita ke pertanyaan terakhir. Terus, Udah terakhir aja nih ya. Iya, terakhir aja. Jangan yang membombardir dong. Enggak dong. Kesalahan apa yang Kesalahan sebaiknya kalian tidak ulangi oleh pejabat OSIS selanjutnya gitu? Yang Misalnya kalian kesalahan apa yang sebaiknya tidak diulangi? Sama Kayak misalnya OSIS kalian yang dulu sekarang ada kesalahan gitu, tapi jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. keulangi gitu. Apa ya? Apa ya? Pasti komunikasi sih. Iya. Ya sih, komunikasi paling penting sih ya. Maaf ya kalau kita membahas terus komunikasi, tapi menurut kita tuh Iya sih. komunikasi emang Komunikasi sepenting itu itu. sepenting itu ya. Menurut semua orang pasti komunikasi paling penting, karena adanya komunikasi ya semua program terjalan dengan Iya, Betul sekali. iya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa kenapa sih harus mempermasalahkan soal komunikasi gitu. Ya memang pada kenyataannya nggak semua orang yang ada di organisasi pun kayak ih dia orangnya komunikasi banget ya, kayak bisa kesini itu nggak semua orang gitu. Ada beberapa orang yang memang pada sewajarnya manusia tuh ada yang introvert Iya, gitu ya, betul ada yang banget. malu-malu Iya. gitu. Dan itu tuh nggak cuma butuh dorongan dari lingkungan sekitarnya aja, tapi butuh dorongan dari diri sendirinya juga gitu. Betul banget. Bahwasannya organisasi itu adalah wadah untuk dia itu bisa bersinar gitu. Ya, bisa Bisa berkembang. mengembangkan diri juga. Betul sekali. Ya, sayang sekali. Kita Sayang ngobrol udah kerasa ya, udah lama banget. Asik banget. Ya, asik banget sih. Top, kalian top. Terima kasih. Nah, gimana Just Friend? Asik dan seru kan obrolan kita tadi?
Jangan lupa just friend, ambil sisi positifnya dari kakak-kakak Ketua OSIS dan ketua wakil. OSIS dan Nyampe dong ngomongnya, wakil nyampe. ketua OSIS. Bisa Nah. banget loh itu dijadiin motivasi Motivasi. buat kalian. Nah, sekarang kita harus pamit undur diri just friend. Tapi tenang. tenang. Seperti slogan kita, Ngobrol boleh selesai. tapi cerita harus tetap hidup. Terima Terima kasih kasih banyak buat buat- kakak-kakak narasumber yang sudah berbagi cerita Sama-sama, dan terima kasih pengalaman kembali hari juga. ini. Dan Dan terima terima kasih kasih juga buat kalian yang sudah menonton di podcast sampai Sampai selesai. selesai. Sampai Sampai ketemu jumpa di episode berikutnya. berikutnya. Bye bye.